Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik terkasih dimanapun adik-adik berada saat ini, salam jumpa kembali dengan Kak Indri dalam acara Renungan Kidi. Renungan kita hari ini Kamis 27 Maret 2025 berjudul Berpikir Positif. Bagaimana kita belajar untuk berpikir positif yang didasarkan pada Kejadian 45 ayat 4-8. Sebelum mulai merenungkan bagian firman Tuhan, kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan bantu kami, mampukan kami agar kami dapat merenungkan firman Tuhan ini dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, Rino, kakak sepupu Didi, dia mempunyai cacat fisik. Kakinya pincang sebelah kanan. Tapi Rino ini menerima kondisi fisiknya. Karena apa? Karena orang tuanya menanamkan cara berpikir yang positif. Bahwa setiap orang diciptakan Allah istimewa. Dan Allah menyayangi Rino. Adik-adik, kita baca yuk sama-sama dari Kejadian 45 ayat 4-8. Buka Alkitabnya, Kejadian 45. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah kamu bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Adik-adik, Yusuf adalah orang yang berpikir positif. Padahal adik-adik tahu kan bagaimana Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, ingat? Iya, lalu dijual. Tapi Yusuf berpikir positif. Dalam kejadian yang menimpa dirinya, ia tidak menyalahkan saudara-saudaranya yang telah menjualnya menjadi budak. Ia justru menghibur saudara-saudaranya agar tidak perlu takut atau menyesali diri karena telah menjual Yusuf. Yusuf berpikir positif bahwa semua yang terjadi itu adalah dalam rencana Allah. Allah merencanakan hal yang baik melalui peristiwa itu. Allah membawa Yusuf ke Mesir untuk menolong banyak orang dan menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan yang dahsyat. Pikiran yang positif membuat Yusuf dapat menerima saudara-saudaranya tanpa rasa marah atau sakit hati. Nah adik-adik, kita belajar yuk dari Yusuf. Memikirkan hal yang baik dan positif
setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita yakin bahwa Allah merancang hal yang baik, bukan yang buruk. Jadi ingat adik-adik, setiap peristiwa yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita, kita harus selalu belajar berpikir positif. Bahwa Allah selalu merancangkan hal yang baik, bukan hal yang buruk. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk renungan hari ini. Sangat menguatkan kami. Apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, semua adalah dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan selalu merancangkan hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah renungan Kidi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tuhan memberkati. Dadah, sampai jumpa.